ada data dari BKPM ya, realisasi yang tahun 2019, saya agak lupa ya, tapi agak selisih sedikit 40-60% ya, mungkin nanti bisa dicek deh. Jadi, tapi intinya ya agak berimbang dan sebetulnya ya kembali lagi ya, di samping kita memang eager ya untuk menarik investor asing, sebetulnya potensi investasi di dalam negeri kita sendiri ini harus digalakkan untuk memenuhi khususnya potensi market dalam negeri. Ya, ambil contoh kayak seperti sekarang ini kan, begitu ada kondisi yang emergen ya karena virus dan segala macam, ini kita kalang kabut. Karena mulai dari yang namanya bahan baku, bahan penolong sampai barang modal, itu semuanya kebanyakan kita juga masih banyak yang import ya, khususnya dari China. Nah, ini kalau ini semuanya bisa dipenuhi oleh investor di dalam negeri ya untuk menghasilkan produk-produk untuk pasar domestik, ini baik sekali ya. Oke. Kalau dari sisi untuk kecocokan ya, budaya, kemudian kebiasaan dengan cara-cara kita, sebetulnya itu yang paling cocok ya sesama rumpun di Asia sendiri. Ya, makanya sebetulnya kan khususnya di awal tahun 90-an atau akhir 80-an itu kan investasi dari Jepang itu kan luar biasa. Sehingga tadi yang saya sebut beberapa kawasan industri itu bermitra dengan trading company atau suku-suku dari Jepang. Karena beberapa cara pendekatan negonya ya lebih ramah ya. Itu yang kita bisa lakukan ya. Kalau yang dari lebih ke barat ya, Eropa, Amerika, mereka kan cenderung memang lebih saklek gitu ya. Kalau yang Timur Tengah mungkin ya, semuanya ada plus minusnya ya. Untuk hal-hal tertentu mungkin saya rasa juga bisa ya untuk produk-produk yang memang terkait dengan mereka punya kompetensi juga ya. Jadi sebetulnya ya kita terbuka, namun harusnya memang sesama rumpun ya di Asia harusnya itu yang lebih bisa lah untuk kita harapkan untuk kerjasama. Ya, jadi kalau mereka itu ya beberapa karakteristik daripada khususnya orang Jepang ya, Korea juga termasuk ya. Jadi adanya satu ya ini umum yang tadi seperti kepastian hukum tadi, namun juga jaminan keamanan juga. Ya, seringkali ini yang dan sampai hari ini ya demo-demo masih terus berlangsung dan itu demo-demo yang sangat sepele ya, misalkan rebutan limbah ekonomis ya, satu perusahaan Jepang gitu ya di dalam satu kawasan ya, dia punya limbah ekonomis yang menjadi tarik menarik dari dua LSM gitu ya, yang masing-masing di backing juga mungkin dari pihak-pihak manapun ya. Ini perusahaannya ini sangat tidak nyaman, dia mau kasih ke si A dirongrong sama si B, dikasih ke B dirongrong sama si A. Nah, ini kalau nggak ada jaminan keamanan ya dari kepolisian khususnya, apalagi yang namanya kawasan industri tersebut sudah diposisikan, diberikan status sebagai kawasan objek vital nasional yang sudah selayaknya memang harusnya dijamin dari sisi keamanan. Ya ini gimana gitu ya, pintu pagarnya udah diblokade, orang mau keluar masuk juga dipersusah, jalan depannya juga ditutup ya, termasuk aksi-aksi penekanan-penekanan yang terkait dengan masalah-masalah hubungan ketenagakerjaan. Ya ini yang sering memang dua modus itu ya yang sering dikeluhkan, makanya RUU Cipta Kerja ini juga sedikit banyak bersentuhan di urusan ketenagakerjaan. Karena kadang-kadang banyak tuntutan itu di luar hal-hal yang normatif. Ya, misalkan minta bonusnya sekian kali atau minta hak-hak pekerjanya atau serikat pekerjanya itu diberikan yang ekstra gitu ya, di luar daripada ketentuan yang normatif ya. Ini yang tentunya ya seperti beberapa investor khususnya Jepang itu mereka tuh sangat patuh dengan regulasi. Ya, jadi mereka kalau lihat regulasinya A ya dia mau menjalankan A, kalau dituntut B ya dia juga khawatir juga, apalagi kalau dimintain dana-dana taktis ya oleh pejabat tertentu dan segala macam. Ini mereka nggak berani karena ini konsekuensinya baik di negara kitanya maupun di negaranya dia, konsekuensinya dengan hukum gitu.
kita kalau Kadin ya, apalagi dengan Kadin yang periode sekarang ini memang cukup baik sekali komunikasinya dengan pemerintah ya. Jadi ya kita selalu minta dilibatkan ya di dalam penyusunan regulasi, kebijakan. Ya, tapi ini tergantung daripada figur pimpinan kementerian tersebut. Ada yang memang figurnya itu memang cukup terbuka ya, mengajak kita bicara. Ya, tapi ada yang agak tertutup. Itu yang seringkali kemudian begitu kebijakan dikeluarkan nggak nyambung ya, sehingga kita kemudian ya tidak bisa melaksanakan dan memberikan usulan balik. Ini yang sangat disayangkan. Termasuk yang juga yang di daerah juga. Ya, prinsipnya juga sama juga. Jadi pemerintah daerah juga sama, ada yang kooperatif, ada yang kurang. Ya, jadi tapi memang Kadin dan Apindo termasuk asosiasi sektoral lainnya ini betul-betul memang sangat berharap bahwa kita ini dijadikan mitra kerja ya bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam menuangkan kebijakan-kebijakannya. Ya, jadi dulu sekali ya ada Sony, ada apa segala macam ya. Samsung juga yang terakhir gitu ya. Sekalipun nggak sepenuhnya cabut, tapi investasi besarnya udah keluar itu. Beberapa industri tekstil juga ya. Kalau ditanyakan penyebabnya apa, kembali lagi nggak jauh-jauh yang tadi saya sebutkan, masalah kepastian hukum, adanya jaminan keamanan, ya, hubungan industrial yang tidak jelas dan tidak dilindungi dengan hukum ya, sehingga perusahaan itu dilepas saja gitu loh, bertarung sendiri dengan pekerjanya atau serikat pekerja ya, aparat cuman menonton dan segala macam ya, ini nggak bisa gitu loh, dan itu berakumulasi itu ya. Kemarin Jetro memberikan kajian yang cukup bagus ya, mungkin ada baiknya mungkin dari teman-teman dari Gatra juga mendalami kajiannya itu, dan itu lebih banyak memang menyentuh ke hal-hal terkait dengan masalah hubungan industrial, ketenagakerjaan ya, karena buat orang Jepang itu kan mereka kan ya ingin sesuatu yang nyaman gitu ya. Nah, tapi kalau kenyamanan itu tidak ada ya, berarti ya mereka ya terpaksa ya mencari lokasi tujuan lain, di mana tempat lain juga sangat menjanjikan juga. Dari segi masalah lulusan daripada sekolahnya juga relatif masih agak rendah angkatan kerja kita, namun juga kesesuaian daripada kurikulum. Ini yang paling penting.